Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 ke KPU. Setelah sebelumnya mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di daerah Cikeas untuk meminta restu, berlanjut ke Kartanegara berkumpul dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, serta melangsungkan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden dan doa bersama yang dipimpin oleh Habib Lutfi di Indonesia Arena Gelora Bung Karno. Prabowo Gibran yang kompak menggunakan kemeja biru muda ini akhirnya datang ke KPU menggunakan Jeep Maung buatan Pindad berwarna coklat, diantar konvoi dan arak-arakan ribuan massa pendukungnya, relawan, dan simpatisan. Dokumen persyaratan pun dinyatakan lengkap. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan bahwa sistem presidensial 20% tidak menciptakan koalisi rasional, tetapi koalisi rasional lebih banyak. Hal itu disampaikannya di Gelora Talks edisi ke-109 yang tayang pada Rabu 25 Oktober 2023 kemarin dengan bertajuk tema Sah Prabowo Gibran, Membaca Peluang dan Tantangannya, yang dihadiri Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Huriah. Yang kedua itu adalah presidential threshold. Sistem presidensial threshold 20% itu tidak menciptakan koalisi rasional. Ini menciptakan koalisi irasional di mana munculnya kumpulan itu lebih banyak karena mencari tiket atau karena bersepakat dengan satu kandidat. Ini poin penting nih soal bersepakat dengan satu kandidat gitu. Jadi karena kita harus memenuhi tiket 20%, akhirnya harus berkumpullah orang-orang yang sebenarnya banyak anomalinya ya. Seperti di dalam kasus koalisi perubahan. Disebut perubahan tapi dua partainya masih dalam kabinet dan masih ikut programnya Pak Jokowi sampai sekarang, menyebut dirinya antitesis dan perubahan. Sesuatu yang anomali sebenarnya gitu. Nah, kemudian ini dua hal yang paling tidak yang saya bisa katakan secara rasional menyusun lanskap persaingan politik kita sekarang. Lalu muncullah hal-hal yang tidak rasional, simbolik. Nah, kenapa itu hal-hal yang simbolik ini muncul? Karena tadi kita tidak coba bayangkan kalau tadi itu ketua umum partai dulu debat. Oh, nanti ketua umum partai mengajukan mengajukan caleg-calegnya. Oh, dari ketua umum partai atau juru bicara partai dan caleg-caleg muncul jagoan-jagoan. Oh, jagoan-jagoan inilah yang kemudian disurvei untuk menjadi capres. Maka antara partai dengan capresnya itu ada hubungan. Di kita itu tidak kita lakukan. Oke ya, ini saya berbicara dulu tentang sistem yang problematik yang kami sudah coba advokasi dari awal. Tapi ini memang tidak kita laksanakan yang mengantarkan kita pada situasi ini. Berita ketiga, DPW Partai Gelora DKI Jakarta melaksanakan Akademi Manusia Indonesia pada Minggu 22 Oktober 2023 lalu. Berlangsung di Rumah Kenanga di Bilangan, Jakarta Selatan, agenda ini dibuat untuk memfokuskan strategi politik umat pada Pilpres 2024 mendatang. Dihadiri seluruh kader Partai Gelora se-DKI Jakarta, acara ini berlangsung lancar. Berita selanjutnya, kegiatan rutin Sabah Warga dari Partai Gelora DPD Kabupaten Bogor kembali terlaksana, kali ini di Kecamatan Pamijahan. Dihadiri langsung oleh Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan sekaligus Caleg DPR RI Hisan Anismata dan Caleg Provinsi Wiwit Purwawan. Kegiatan ini juga sekaligus merupakan agenda silaturahmi dengan tokoh yang ada di sekitaran Kecamatan Pamijahan. Berita kelima, Wakil Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Medan, Ismail Harun Sanjaya STMM, melakukan temu ramah warga Kecamatan Medan Polonia. Tepatnya di Kelurahan Sarirejo, Ismail Harun Sanjaya memperkenalkan langsung kepada masyarakat tentang Partai Gelora Indonesia dan Arah Baru Indonesia. Sekitar 300 warga,
Ismail menyampaikan visi, misi, dan 7 program unggulannya. Di lain kesempatan, Ismail juga menyapa warga Ladang Bambu dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk setidaknya 300 masyarakat yang hadir. Berita terakhir, Partai Gelora Indonesia melangsungkan hari ulang tahun yang keempat dengan tema Muda, Bergelora, dan Berdaya pada malam kemarin 28 Oktober 2023. Berikut cuplikan serangkaian acara. Selanjutnya nih kita dari tadi belum nyapa teman-teman yang di Zoom nih Kak Haidar. Yes, jadi kita ada beberapa teman-teman dari daerah yang akan kita sapa dan akan tampil juga di layar ya. Jadi buat yang pertama kita akan sapa teman-teman dari DKI Jakarta. Coba kita lihat di mana ya. Nah, ini yang lagi pada nobar di DKI Jakarta ya. Sapa dulu teman-teman. Boleh? Hai, halo semuanya. Halo. Selamat HUT Gelora keempat. Wih, luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya untuk. Selanjutnya kita ada teman-teman dari Bali. Boleh ditampilkan di layar? Wah, apakah nobarnya di pantai? Kita lihat ya, coba ya. Apa kabarnya teman-teman dari Bali? Masih kelihatan juga? Baik. Iya, masih kelihatan muda juga sama kayak DKI tadi ya. Ada Pak Mujiono di sana ya. Pak Mujiono, apa kabar Pak Mujiono? Kabar baik. Selamat ulang tahun. Oh, mantap. Gelora, selamat ulang tahun Ketua Umum kita. Semoga makin jaya. Prabowo Presiden, Gelora masuk parlemen. Wih, luar biasa. Ayo kameramen bertugas ya. Ini yang cantik-cantik loh kameramen loh. Ayo. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.